Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca atau akan mengkaji kitab Qissatul Mi'raj, yaitu karangan Syekh Najmuddin Al-Ghaiti, yang dimana di dalam kitab ini membahas terkait peristiwa terjadi Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan bulan ini adalah bulan Rajab, maka tepat sekali kita membahas kitab ini, karena bulan Rajab itu merupakan bulan yang di dalamnya ada suatu peristiwa yang sangat bersejarah, suatu peristiwa yang sangat agung, yaitu di Isra dan Mi'rajkannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu ya, maka kita mau tidak mau harus mengetahui seperti apakah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, supaya kita dapat mengambil faidah, mengambil manfaat dari peristiwa tersebut sehingga bisa direalisasikan untuk kehidupan sehari-hari. Sebelumnya langsung saja marilah kita haturkan Fatihah terlebih dahulu kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, terutama kepada mu'allif yang mengarang kitab ini. Mudah-mudahan dengan hadiah Fatihah tersebut kita semua senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. La hadratin Nabil Mustafa wa Rasul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa nakhusu khususan ila abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa nakhusu khususan ila syekhina wa murabbi arwahina Dr. K.J. Nur Muhammad Iskandar SQ wa alif hadal kitab Syekh Imam Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Allahumma ighfir lahum dzunubahum wa kaffir anhum sayiatihim warfa' darajatihim wa anfa' ulumahum wa barik tirkatahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alha hufratan min hufarin niran wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wa futuhal 'arifin bi mu'jizati suratil Qur'anil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja silahkan dibuka kitabnya halaman pertama. Kalau saya ini memakai kitab yang ada syarahnya ya, yang ada Hasyiah Ahmad Ad-Dardirnya, yaitu karangan Syekh Abdul Barokat Sayyidi Ahmad Ad-Dardir. Tapi kita baca yang pinggirnya saja, yaitu kitab Qissatul Mi'raj karangan Syekh Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hijri, itu sedang berada di Hijr Ismail, indal baiti, dekat Baitullah, muttaji'an, dalam keadaan tidur menyamping. Jadi pada suatu ketika, yaitu tepatnya terjadi pada malam hari ya, karena Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad itu terjadi di malam hari. Pada waktu itu Nabi Muhammad itu sedang bersandar di Hijr Ismail, sedang tidur menyamping ya, di Hijr Ismail, tepatnya dekat Baitullah. Baina rajulaini, yang mana di sebelah kanan dan kirinya Nabi itu terdapat dua pemuda. Nah, kalau di sarahnya disebutkan maksud rajulaini di sini adalah Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Nabi itu berada di tengah-tengah kedua pemuda tersebut, sedang beristirahat. Dan id'ata, tiba-tiba datanglah kepada Nabi siapa? Jibrilu, malaikat Jibril, wa Mikailu, dan malaikat Mikail. Tiba-tiba datanglah kedua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Wa ma'ahuma malakun akharun. Nah, selain kedua malaikat tersebut ternyata ada juga malaikat lain. Nah, maksud malakun akharun di sini adalah malaikat Israfil. Jadi selain malaikat Jibril dan malaikat Mikail, ternyata ada lagi malaikat yang lain, yaitu malaikat
Rofil. Fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzama. Kemudian mereka pun membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sampai di sumber Zamzam. Jadi ketiga malaikat tersebut membopong Nabi Muhammad atau membawa Nabi Muhammad, diletakkan di samping sumber Zamzam gitu. Pastalqauhu ala dhuhrihi. Mereka pun melentangkan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dilentangkan oleh ketiga malaikat tersebut gitu. Fatawallahu minhum Jibrilu. Kemudian yang menjadi penanggung jawab di antara mereka itu adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu merupakan gegeden atau ketua daripada ketiga malaikat tersebut untuk melaksanakan tugasnya, yaitu ingin membedah dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mulai akan diisra dan mi'rajkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali riwayat atau penjelasan terkait sebab atau asbab musababnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ya yang pertama, pada saat itu ya disebut dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan, karena Nabi itu ditinggalkan oleh dua sosok yang sangat berharga bagi Nabi. Nabi ditinggalkan oleh istrinya yaitu Sayyidah Khadijah dan pamannya yaitu Abi Thalib, yang mana kedua orang tersebut ya sangat berharga, sangat memberikan pengaruh terhadap penyebaran agama Islam. Siti Khadijah atau Sayyidah Khadijah itu selalu mendukung Nabi, bahkan menyerahkan semua hartanya demi kepentingan agama Islam, demi berjuang di dalam agama Islam. Begitu pula pamannya Abi Thalib selalu melindungi Nabi, selalu mendampingi Nabi di saat orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mau dibunuh, dilindungi oleh pamannya Abi Thalib. Nah, pada saat itu ternyata kedua orang ini telah meninggal, telah wafat, telah mendahului Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ya Nabi pun ya selaku sama manusia biasa gitu kan, Nabi pun sedih. Akhirnya ya Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mengajak Rasul melaksanakan Isra dan Mi'raj ke langit, ke Sidratul Muntaha, berjalan-jalan melalui atau menunggangi buraq. Dan ternyata buraq tersebut juga sudah menunggu Rasulullah SAW. Jadi di surga itu banyak sekali buraq yang sedang bermain gitu kan, bahasa kitanya itu sedang bermain, mereka itu sangat bergembira. Terkecuali ada satu buraq, dia itu sedih gitu kan, karena Allah menjanjikan bahwasanya ada di antara mereka yang akan ditunggangi, yang akan dinaiki oleh Rasulullah SAW. Nah, buraq tersebut itu yang satu ini ternyata sedih di antara teman-temannya yang sedang bahagia. Buraq ini terlihat sedih. Akhirnya ya ditanya oleh malaikat, kamu kenapa kok sedih seperti ini? Katanya saya selalu mengingat Rasulullah SAW. Saya ingin sekali dinaiki oleh Rasulullah SAW. Jadi sudah merindukan kapan nih saya mau dijadikan kendaraannya Rasulullah SAW. Akhirnya buraq tersebut pun ya dipanggil oleh Allah dan diajaklah oleh malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW. Jadi gitu. Pastalqauhu ala dhuhri fatawallahu minhum Jibril. Wa fi riwayatin, dan disebutkan di dalam satu riwayat, Purija saqfu baiti. Purija dibukakan apa saqfu baiti, atap rumah saya, kata Nabi. Jadi di dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya ya atap rumah Nabi itu tiba-tiba terbuka. Panazala, maka turunlah siapa? Jibril, malaikat Jibril. Pasaqqa min sagrati nahrihi ila asfali batnihi. Malaikat Jibril pun mulai mengoperasi atau membedah dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min sagrati nahrihi, dari mulai bawah leher ila aspali batnihi, sampai bawah perut. Jadi
Jadi mulai dibelahnya itu dari mulai bawah leher sampai bawah perut. Summa qala Jibril li Mikaila, kemudian malaikat Jibril berkata kepada malaikat Mikail, "I'tini bitostin min ma'i Jamjam." Tolong ambilkan wadah yang berisikan air Jam-jam. Tolong dong ambilkan wadah yang berisikan air Jam-jam. Kaima utahhira qalbahu wa usriha sadrahu. Karena saya hendak mensucikan hatinya Nabi wa usriha sadrahu, dan akan melapangkan dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril menyuruh malaikat Mikail supaya membawakan wadah yang terbuat dari emas yang berisikan air Jam-jam. Tujuannya ya air Jam-jam tersebut mau dipakai oleh malaikat Jibril untuk mensucikan hati sanubarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastakhraja qalbahu, malaikat Jibril pun mengeluarkan hatinya Nabi. Jadi hati Nabi dikeluarkan, diambil oleh malaikat Jibril. Pagosalahu salasa marratin, kemudian dicuci sampai 3 kali cucian. Wa naza'a makana bihi min adzan, dan malaikat Jibril membuang semua kotoran yang berada di dalam hatinya Nabi. Jadi kotoran-kotoran, penyakit-penyakit hatinya itu dibuang oleh malaikat Jibril. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat gitu. Ada yang mengatakan bahwasanya hati Nabi itu sudah suci katanya. Jadi bukan berarti malaikat Jibril membuang kotoran yang berada di dalam hatinya Nabi, bukan katanya. Kenapa? Karena hati Nabi itu sudah bersih. Jangankan sudah jadi Nabi, Isra Mi'raj ini kan Nabi sudah diutus tahun ke-11 kenabian, itu kan. Jangankan setelah jadi Nabi, sebelum jadi Nabi pun Nabi itu sudah dimaksum. Nabi itu sudah dijaga perbuatannya dari hal-hal yang tidak baik. Hatinya pun, sifatnya pun Nabi itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya tidak masuk akal kalau misalkan malaikat Jibril membuang kotoran di dalam hatinya Nabi. Jangankan kotoran, air kencingnya Nabi pun suci. Semua anggota tubuh, semua anggota yang berada di dalam tubuh Nabi itu suci, bahkan darahnya pun suci. Suatu ketika ada sahabat yang disuruh membuang air kencing Nabi Muhammad SAW. Ini buang katanya, buang air kencing ini di tempat yang tidak terlihat oleh manusia. Airnya dia minum air kencing tersebut. Kata Rasul, "Sudahkah engkau buang?" "Sudah ya Rasulullah." "Di mana?" "Nih, di dalam perut saya." "Loh, kenapa engkau minum air kencing saya?" "Ya, karena saya ingin di dalam anggota tubuh saya itu ada anggota tubuh Rasulullah SAW. Di antaranya itu kencing." Kata Rasul, "Kamu haram masuk neraka." Gitu. Apalagi ini yaitu hatinya Nabi. Maka kata ulama ini mengatakan bahwasanya bukan berarti malaikat Jibril membuang kotoran yang berada di dalam hati Nabi, tapi malaikat Jibril mensucikan hati Nabi yang sudah bersih gitu. Waqtalafa ilahi Mikailu bisalasi tosatin min ma'i Zamzama. Kemudian malaikat Mikail pun mondar-mandir membawakan wadah-wadah tersebut yang berisikan air Jam-jam. Summa tiya bitosatin min zahabin. Kemudian Nabi malaikat Jibril pun membawakan, atau malaikat Mikail pun membawakan suatu wadah yang terbuat dari emas, mumtaliin, yang dipenuhi hikmatan dengan hikmah, wa imanan dengan iman. Jadi malaikat Mikail membawakan suatu wadah yang terbuat dari emas, yang dipenuhi dengan hikmah, kemudian keimanan. Fa'afrogohu fi sadrihi. Kemudian isinya itu ditumpahkan oleh malaikat Jibril fi sadrihi, di dalam hatinya Nabi. Jadi hikmah dan keimanan tersebut itu langsung dimasukkan ke dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Wa mala'ahu hilman wa ilman. Kemudian malaikat Jibril pun memenuhi hatinya Nabi hilman dengan sifat hilim, wa ilman kemudian dengan sifat ilmu, wa yaqinan dan sifat yakin,
wa islaman dan keislaman. Summa atbaqahu, kemudian malaikat Jibril pun merapatkan kembali dadanya Nabi seperti halnya semula. Summa khotama, kemudian menstempel atau mengecap malaikat Jibril baina katipaihi, di antara dua walikatnya Nabi, bi khatimin nubuwati, dengan cap kenabian. Jadi setelah dirapatkan kembali dadanya Nabi, langsung distempel, dicap oleh malaikat Jibril di antara dua walikatnya Nabi dengan cap kenabian. Nah, ini kalau misalkan ingin mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana sih bentuk atau kriteria khatimin nubuwah, cap kenabian yang berada di dua walikatnya Nabi, maka silahkan baca kitab-kitab yang menjelaskan terkait sifatnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya itu kitab Syama'ilul Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi. Di sana ada bab yang khusus menjelaskan bagaimana bentuk walikat atau bentuk cap kenabian. Summa utiya bil buraq, kemudian didatangkanlah buraq musrojan, dalam keadaan sudah diselak mula zaman, kemudian sudah ada kedalinya. Maka Nabi pun didatangi buraq yang sudah siap pakai gitu. Wa huwa dabbatun abyadu tawilun. Nah, dan buraq itu adalah dabbatun, suatu hewan abyadu yang berkulit putih. Tawilun fauqal himar, yang panjangnya itu melebihi himar. Jadi tingginya itu melebihi himar, wadunal bigol, dan di bawah bigol. Jadi bigol itu ada yang mengatakan bigol itu merupakan silang atau hasil daripada persilangan kuda dan keledai, itu bigol. Jadi buraq itu tingginya itu di bawah himar, di atas himar, namun lebih pendek daripada bigol. Ya dawha piro inda muntaha torpihi, yang sekali melangkah itu langsung seujung mata memandang. Jadi langkahnya buraq itu seujung mata memandang. Ketika misalkan kita melihat lapang, maka sudah sampai lapang. Ketika mata kita melihat suatu gedung, berarti sudah langsung sampai gedung. Ketika mata kita melihat ke langit, maka langsung kita sudah ada di langit. Jadi seperti itu. Jadi langkahnya itu seujung mata memandang, disitulah langsung sudah ada gitu. Satu langkahnya buraq, saking cepatnya. Mutoribal udhunaini, dan buraq tersebut itu mempunyai dua telinga yang berubah-ubah, yang bergerak-gerak. Idza ata ala jabalin, ketika naik ke suatu gunung, ke dataran yang tinggi, irtafaat, maka memanjang atau mengangkat apa rijlahu, dua kaki belakangnya buraq. Jadi ketika naik ke dataran tinggi, ketika naik ke gunung, maka memanjanglah dua kaki belakangnya. Wa idza habato, dan ketika turun ke dataran yang rendah, turun dari gunung, irtafaat yadahu, maka memanjanglah atau ke ataslah dua kaki depannya itu buraq. Jadi buraq itu ya nyaman ketika dinaiki itu. Ketika naik ke dataran tinggi ya tidak merasa naik gitu. Ketika turun pun ya seakan-akan tidak sedang turun. Jadi seakan-akan ya selalu berada di dataran yang datar gitu, selalu datar. Lahu janahani fi pahdaihi. Nah, buraq tersebut mempunyai dua sayap di dua pahanya. Yahfiru bihima rijlaihi, yang kedua sayap tersebut ya memberikan kekuatan atau mempercepat terhadap langkahnya buraq. Jadi kedua sayap tersebut itu membantu kekuatan buraq untuk melangkahkan kakinya. Pastas aba, kemudian buraq tersebut pun terbirit-birit gitu, alaihi, karena mau ditunggangi atau mau dinaiki oleh Rasulullah SAW. Jadi buraq tersebut itu terasa tersingkak-singkak gitu, terasa sangat bahagia sekali sehingga tidak mau diam. Coba, karena mau dinaiki oleh sosok makhluk yang paling mulia.
Fawadoa maka meletakkan siapa Jibrilu malaikat Jibril yadahu akan kedua tangannya ala ma'rifati tepat di atas kepalanya Buraq. Nah, tiba-tiba malaikat Jibril pun meletakkan tangannya tepat di atas kepalanya Buraq. Summa qala, kemudian malaikat Jibril berkata, ala tastahyi ya Buraq, apakah kamu tidak malu wahai Buraq? Fa wallahi ma raqabati khalqun akramu 'ala Allahi minhu. Demi Allah, kata malaikat Jibril, tidak ada yang akan menaikimu terkecuali makhluk yang paling mulia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kata malaikat Jibril, apakah kamu tidak malu wahai Buraq? Kamu itu mau dinaiki oleh makhluk termulia loh. Ini bukan orang sembarangan yang akan menaiki kamu itu, kan tetapi orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan makhluk terbaik, makhluk yang paling mulia di antara yang lainnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya malu. Sebenarnya kita misalkan ya, santri menjadi supirnya kiai, atau ketika bawa motor di belakangnya itu kiai, kan dagdikduk gitu kan, mau ngebut takut gimana itu kan, mau pelan takut gimana, takut serba salah. Artinya itu ya gak bisa gerak sama sekali, saking malunya atau saking malu terhadap kiai tersebut. Apalagi ini loh, dinaiki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga pas tahya akhirnya Buraq tersebut merasa malu. Hatta fardo arqon, sehingga ya keringatnya itu menetes gitu bagaikan hujan. Jadi saking malunya itu sehingga berkeringat gitu. Wa qarra, akhirnya tenang kembali Buraq tersebut. Hatta rokabah, sehingga naiklah kepada Buraq tersebut Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi pun menaiki Buraq tersebut. Wa kanatil anbiya'u tarkabuha qablahu, dan ternyata Buraq itu pernah dinaiki oleh Nabi sebelumnya. Jadi ternyata Buraq itu pernah dinaiki oleh Nabi sebelumnya. Wa qala Sa'id bin Musayyab berkata, wa ghairuhu, dan yang lainnya, wa hiya dabatu Ibrahim allati kana yarkabu 'alaiha lil baitil haram. Dabbah atau Buraq itu merupakan kendaraannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang suka dipakai ketika Nabi Ibrahim berziarah ke Baitullah, yaitu ke Baitul Haram, maksudnya itu Ka'bah. Jadi ketika Nabi Ibrahim berziarah ke Ka'bah, melaksanakan haji dan sebagainya, itu memakai kendaraan berupa Buraq. Pantola qabihi Jibrilu, kemudian Nabi pun berangkat beserta malaikat Jibril. Wa huwa an yaminihi wa Mikailu an yasarihi. Jadi di sebelah kanannya itu ada malaikat Jibril, di sebelah kiri Nabi itu ada malaikat Mikail. Jadi Nabi berangkat ditemani kedua malaikat, sebelah kanan malaikat Jibril, sebelah kiri malaikat Mikail. Wa inda Ibnu Sa'ad, menurut Ibnu Sa'ad, wa kanatil akhidhu birikabihi Jibrila wa bizamamil buraqi Mikaila. Adapun orang yang memegang kursi di dalam Buraq tersebut adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu adalah sosok yang selalu memegangi kursi yang berada di Buraq tersebut. Wa bizamamil buraqi Mikaila, dan yang memegang kedalinya Buraq adalah malaikat Mikail. Pasaru, maka mereka pun berangkat hatta balagu ardon dzata nahlin, sehingga sampailah ke suatu tanah yang terdapat kurba di dalamnya. Jadi Nabi berangkat melaksanakan Isra sampai datang ke suatu tempat yang penuh dengan kurma, yaitu suatu kebun kurma. Faqala lahu Jibril, kemudian Jibril berkata kepada Nabi, unzul, silahkan turun ya Rasulullah.
Pasolli, dan silahkan sholat, silahkan untuk melaksanakan sholat hahuna, di tempat ini. Fafa'ala, maka Nabi pun melaksanakan sholat 2 rakaat. Sumarokaba, kemudian berangkat kembali Nabi. Faqala lahu Jibril, ketika sedang di perjalanan Jibril bertanya kepada Nabi, atadri aina sholaita, tahukah engkau baginda Rasul di manakah tadi engkau melaksanakan sholat? Faqala, kata baginda Nabi, la, saya tidak tahu. Qala sholaita bi Thaibah wa ilaihal muhajiratu, kata malaikat Jibril, tadi baginda Nabi sholat di kampung Thaibah. Thaibah itu ya Madinah gitu. Wa ilaihal muhajiru, dan di sanalah nanti engkau akan berhijrah. Fantolaqal buraku yahwi bihi yadu hafirahu haitsu adraka tarfuhu. Kemudian Nabi pun berangkat kembali melanjutkan perjalanannya, dan buruk tersebut ya berjalan dengan sangat cepat bagaikan kilat, sekali melangkah sejauh mata memandang gitu. Faqala lahu Jibril, kemudian ketika sedang di perjalanan malaikat Jibril berkata lagi kepada Nabi, unzul, silahkan turun ya Rasulullah, fasolli, dan silahkan sholat hahuna, di tempat ini. Fafa'ala, maka Nabi pun melaksanakan sholat 2 rakaat. Sumarokaba, kemudian naik lagi Nabi melanjutkan perjalanan. Ketika di perjalanan, faqala lahu Jibrilu, maka malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, atadri aina sholaita, tahukah engkau ya Rasul di manakah tadi engkau melaksanakan sholat? Qala la, kata Nabi, tidak tahu saya di mana tadi sholat. Qala, malaikat Jibril pun berkata, sholaita bi Madian, tadi engkau sholat di tanah Madian, inda syajarati Musa, yang dekat dengan pohonnya Nabi Musa. Jadi pohon tempat berteduhnya Nabi Musa ketika dikejar oleh Raja Fir'aun. Jadi pada waktu dulu ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, pernah berteduh di sebuah pohon. Nah, pohon tersebut ya dinamai dengan syajarati Musa, tempat berteduhnya, tempat beristirahatnya Nabi Musa alaihissalam. Fantolaqal buraku yahwi bihi, kemudian Nabi pun berangkat kembali melanjutkan perjalanannya, dan buruk tersebut ya yahwi bihi, ya berjalan dengan yahwi bihi, kemudian turun gitu kan, dalam berarti berjalan yang sangat cepat membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala lahu Jibril, kemudian malaikat Jibril pun berkata kepada Nabi, unzul, silahkan turun ya Rasulullah, fasolli, dan silahkan sholat. Fafa'alan, maka Nabi pun melaksanakan sholat. Summa rokaba, dan Nabi pun naik kembali melanjutkan perjalanannya. Saat di perjalanan, qala lahu, malaikat Jibril pun bertanya kepada Nabi, atadri aina sholaita, tahukah engkau baginda Rasul aina sholaita, di manakah tadi engkau sholat? Qala, kata Nabi, la, saya tidak tahu malaikat Jibril. Qala, kemudian malaikat Jibril pun berkata, sholaita bituri Sina, tadi engkau baginda sholat di gunung Tursina, haitsu kallamallahu Musa, yaitu tempat berinteraksinya Nabi Musa alaihissalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Summa balago, kemudian sampailah Nabi ardon ke suatu tempat. Fabadat, maka tampaklah, terlihatlah lahu bagi Nabi apa kusurus Sami, beberapa gedung yang berada di negeri Sam. Jadi Nabi berangkat kembali, kemudian sampailah di suatu tempat yang mana di tempat tersebut terlihatlah semua gedung-gedung yang berada di negara Sam. Faqala lahu Jibril, maka Jibril pun berkata kepada Nabi, unzul, silahkan turun ya Rasulullah, fasolli, silahkan untuk melaksanakan sholat.
Fafa'ala, maka Nabi pun melaksanakan sholat 2 rakaat. Summa rokaba, kemudian Nabi pun naik kembali melanjutkan perjalanannya. Pangtolakol buraku, maka berangkatlah berserta buruk tersebut. Yahwi, kemudian turun lagi bihi beserta Nabi. Faqala, maka berkata lahu kepada Nabi, siapa? Jibrilu, malaikat Jibril. Atadri aina sholaita, tahukah engkau Rasul di manakah tadi engkau melaksanakan sholat? Qala la, kata Nabi, tidak, saya tidak tahu tadi saya sholat di mana. Qala sholaita bi baiti lahmin haitsu wulida Isa bin Maryam, kata malaikat Jibril, tadi baginda sholat di Baitul Lahmin, yaitu tempat dilahirkannya Nabi Isa bin Maryam. Wa bainama huwa yasiru 'alal buraq, dan ketika Nabi sedang melakukan perjalanan, huwa yasiru, sedang berada, 'alal buraqi, di atas buraq gitu. Ketika Nabi sedang berangkat melanjutkan perjalanan dalam posisi di atas buraq, tiba-tiba ro'a, Nabi melihat ipritan, seorang iprit minal jinni, dari kalangan jin. Nah, tiba-tiba Nabi melihat jin iprit. Jadi jin iprit itu adalah sosok jin yang sangat jahat ya. Jadi tergolong jin yang jahat. Yatlubuhu bisya'latin min narin, yang terus mengikuti Nabi, terus mengejar Nabi, bisya'latin min narin, dan membawakan sebuah obor. Jadi di belakangnya itu ada iprit yang sedang mengejar Nabi sambil membawakan obor. Kullama iltafat, nah, maka ketika Nabi melihat ke belakang itu kan, ro'a, maka Nabi pun melihat akan iprit tersebut. Faqala lahu Jibril, malaikat Jibril pun bertanya kepada Nabi, ala u'allimuka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tafi'at su'latuhu wa kharra li fihi. Ala u'allimuka, ala ingatlah, u'allimuka, saya akan mengajarkan kamu kalimat-kalimat taqulu, yang engkau baca, hunna, terhadap kalimat tersebut, idza qulta, apabila engkau mengucapkannya, hunna, terhadap kalimat tersebut, topiat, maka akan padam, apa, syu'latuhu, obor iprit tersebut, wa kharra lipihi, dan iprit tersebut akan tersungkur. Kata malaikat Jibril, maukah kamu baginda Rasul saya ajarkan suatu kalimat atau beberapa kalimat yang apabila engkau bacakan akan membuat padam obor iprit tersebut dan akan membuat iprit tersungkur? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata, bala, silahkan katanya. Faqala Jibrilu, maka Jibril pun berkata, kul, katakanlah wahai baginda Rasul, a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yanzulu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma daru'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fi'atil laili wan nahar wa bin tawarikil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Jadi supaya membacakan kalimat tersebut oleh malaikat Jibril oleh malaikat Jibril. Pan kabali fihi wa tafiat wallahu alam bisawab. Sekian dulu pembacaan kitab Qissatul Mi'raj dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita lanjut lagi untuk episode berikutnya. Tetap jangan lupa selalu saksikan pengajian ini yang insya Allah akan dikerjakan secara rutinan. Dan saya mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan kami tim Barokah Guru selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan.
Mari kita tutup pengajian ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wallahul muwaffiq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.